pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami di SMP 13 Mataram dan SMA 6 Mataram. Untuk lebih lanjutnya, simak video sampai akhir. Dadah! Baik, yang pertama yaitu mengenai tahap perencanaan P5 di SMP 13 Mataram. Di SMP 13 Mataram, perencanaan P5 dilakukan secara bertahap dengan melibatkan guru, panitia, beserta siswa. Prosesnya dimulai dari menetapkan tujuan pembelajaran yang berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Selanjutnya, guru dan tim kurikulum menentukan tema proyek yang relevan dengan kehidupan siswa seperti pemanfaatan media sosial secara positif, gaya hidup berkelanjutan, dan kearifan lokal. SMP 13 Mataram juga membentuk panitia P5 untuk mengatur jadwal, fasilitas, dan pameran hasil karya. Sebelum pelaksanaan, guru mendapat pelatihan tentang konsep P5 dan penilaian berbasis proyek. Selain itu, SMP 13 Mataram juga menyiapkan aturan teknis dan etika pelaksanaan, termasuk penggunaan teknologi secara bijak dan tanggung jawab siswa selama kegiatan berlangsung. Itu dia terkait tahap perencanaan P5 di SMP 13 Mataram. Pelaksanaan P5 berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan pada SMPN 13 Mataram. Kegiatan dilakukan setiap hari Jumat dan Sabtu. Guru menjelaskan tema dari P5 kepada siswa, dan siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk menentukan proyek apa yang akan mereka inginkan. Contohnya untuk membuat konten edukasi. Siswa juga diperbolehkan untuk membawa HP pribadi mereka untuk memudahkan siswa dalam membuat konten P5 mereka. Setelah karya selesai, proyek akan ditampilkan dalam pameran akhir semester. Sebagai penutup, siswa diminta untuk menuliskan apa saja pengalaman selama mereka mengikuti proyek P5 ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema dan proyek P5 sekaligus evaluasi P5 di SMPN 13 Mataram. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah berjalan terarah dengan kegiatan rutin setiap Jumat dan Sabtu, mengusung tema berbeda sesuai kebutuhan siswa. Tema yang pernah dilaksanakan antara lain pemanfaatan media sosial secara positif untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan kreativitas digital. Yang kedua itu gaya hidup berkelanjutan untuk menanamkan kepedulian lingkungan, serta ada juga kewirausahaan sederhana. Nah, guna melatih kemandirian dan tanggung jawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan evaluasinya, menekankan pada proses mencakup keterlibatan, kolaborasi, dan sikap siswa melalui observasi, refleksi, serta presentasi. Guru menilai bahwa kegiatan ini efektif membentuk karakter, tanggung jawab, dan kreativitas siswa sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya adalah tantangan dalam pelaksanaan P5 pada SMPN 13 Mataram. Dalam pelaksanaan P5, guru dan siswa menghadapi beberapa kendala. Yang pertama adalah masalah waktu, karena kegiatan P5 sering berbenturan dengan agenda sekolah, sehingga proyek tidak bisa berjalan maksimal. Yang kedua, keterbatasan fasilitas, seperti kamera, laptop, dan alat editing membuat beberapa kelompok kesulitan menyelesaikan proyek. Yang ketiga, pembagian tugas antara anggota kelompok belum merata. Ada yang aktif dan ada yang pasif, sehingga guru perlu membantu mengatur kembali tanggung jawab mereka. Yang keempat, masih banyak siswa yang belum memahami tujuan P5 dan menganggapnya seperti tugas biasa, padahal fokusnya pada pembentukan karakter dan kerjasama. Dan yang terakhir, guru juga kesulitan dalam melakukan penilaian karena jumlah siswa banyak dan penilaiannya bersifat kualitatif. Selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan deep learning di SMP 13 Mataram.
Program Deep Learning di SMP 13 Mataram masih tergolong baru dan mulai diterapkan sejak 2 tahun terakhir bersamaan dengan kurikulum Merdeka. Penerapannya dilakukan secara bertahap agar guru dan siswa bisa beradaptasi. Pada tahap perencanaan Deep Learning, sekolah mengadakan rapat bersama guru untuk memahami konsep Deep Learning, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa berpikir mendalam, tidak sekedar menghafal. Guru diberi panduan dan contoh kegiatan seperti proyek kecil agar diskusi siswa bisa memahami dan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Dalam pelaksanaannya, guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa aktif mencari dan menemukan jawaban sendiri. Misalnya, pada pelajaran ilmu pengetahuan alam, siswa melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan. Sedangkan pada pembelajaran bahasa Indonesia, siswa menulis, refleksi, dan berdiskusi untuk memahami makna teks secara mendalam. Pendekatan ini memang memerlukan waktu lebih lama, tetapi hasilnya lebih bermakna karena siswa benar-benar memahami materi. Selain itu, konsep Deep Learning juga diterapkan dalam proyek P5 melalui kegiatan seperti membuat video, poster, atau kampanye sosial agar pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan nyata. Kemudian adapun pelaksanaan P5 di SMA Negeri 6 Mataram. Yang pertama yaitu tahap perencanaan P5 di SMA Negeri 6 Mataram direncanakan sejak awal tahun ajaran. Sekolah membentuk tim khusus berisi guru, wali kelas, dan koordinator proyek untuk menyusun jadwal, tema, dan kegiatan. Perencanaan dibuat agar sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa SMA. Tujuan utama P5 bukan menambah tugas, tapi membentuk karakter siswa melalui kegiatan bermakna. Setiap tema disesuaikan dengan dimensi profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Guru dan siswa juga diberi sosialisasi tentang tujuan dan manfaat dari P5. Di awal penerapan sempat ada kebingungan, namun setelah rapat bersama, guru memahami bahwa P5 lebih menekankan pengalaman belajar daripada nilai akademik. Kemudian pada poin kedua ada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan P5 dilakukan secara bertahap sesuai kalender akademik. Biasanya dilakukan pada hari atau minggu khusus agar siswa fokus pada proyek. Guru bertindak sebagai pendamping, membantu siswa merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Proyek dikerjakan secara berkelompok untuk melatih kerjasama. Siswa antusias karena bisa belajar lewat kegiatan nyata, baik di sekolah, masyarakat, maupun secara daring. Kegiatan ini membuat siswa belajar dengan cara yang menyenangkan dan menghasilkan karya mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian kita beralih kepada tema dan bentuk proyek, di mana pada poin pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Siswa diajak menjaga lingkungan dengan membuat aerobik, memilah sampah, dan kampanye peduli lingkungan. Hasilnya berupa pameran karya dan video kampanye. Kemudian pada poin kedua ada kewirausahaan. Siswa belajar membuat dan menjual produk sederhana seperti makanan, minuman, atau kerajinan. Kegiatan ini melatih kreativitas, kerjasama, dan pemahaman tentang ekonomi. Kemudian pada poin ketiga ada bangunlah jiwa dan raganya, berfokus pada pembentukan karakter dan kerjasama melalui kegiatan seperti outbound, lomba kebersamaan, dan olahraga. Kemudian pada poin keempat ada suara demokrasi. Siswa belajar berpendapat dan berpartisipasi lewat simulasi pemilihan ketua OSIS dan debat. Kegiatan ini menumbuhkan keberanian dan sikap saling menghormati, seperti proyek diakhiri dengan presentasi hasil berupa produk, video, atau laporan refleksi. Kegiatan ini membuat siswa lebih bertanggung jawab dan belajar secara nyata. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Evaluasi P5 tidak menggunakan nilai angka, tetapi nilai sikap dan proses siswa seperti kerjasama, tanggung jawab, dan kreativitas. Setelah proyek selesai, siswa dan guru melakukan refleksi bersama untuk membahas pengalaman dan pembelajaran yang didapat. Hasil refleksi digunakan untuk melihat perkembangan karakter siswa dan memperbaiki pelaksanaan P5 berikut. Tim kurikulum juga mengevaluasi kendala dan waktu pelaksanaan agar kegiatan makin baik di semester selanjutnya.
Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi P5 di SMA Negeri 6 Mataram. Evaluasi P5 di SMA Negeri 6 Mataram dilakukan secara kualitatif, berfokus pada proses dan sikap siswa, bukan nilai angka. Guru menilai melalui pengamatan terhadap kerjasama, tanggung jawab, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa selama proyek berlangsung. Setelah kegiatan selesai, diadakan refleksi bersama antara guru dan siswa. Siswa menceritakan pengalaman mereka, hal yang dipelajari, serta perubahan cara berpikir atau sikap setelah mengikuti proyek. Guru mencatat hasil refleksi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan P5 berikutnya. Selain itu, tim kurikulum juga mengevaluasi pelaksanaan secara keseluruhan, termasuk kendala teknis, waktu, dan koordinasi antar guru. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki perencanaan di semester berikutnya agar kegiatan P5 berjalan lebih efektif dan bermakna. Nah, kemudian ada pun tantangan serta solusi dari penerapan P5 yang ada di SMA Negeri 6 Mataram. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu. Guru sulit membagi waktu karena jadwal yang padat. Solusinya, sekolah membuat minggu khusus P5 dan jadwal fleksibel agar proyek tetap berjalan tanpa gangguan pelajaran. Kemudian ada kesiapan guru. Beberapa guru masih bingung menjalankan peran sebagai fasilitator dan menilai karakter siswa. Solusinya, diadakan pelatihan lokakarya dan pendampingan dari guru yang berpengalaman untuk meningkatkan pemahaman. Kemudian pada poin ketiga ada motivasi siswa. Antusiasme siswa bervariasi, ada yang aktif dan pasif. Solusinya, guru mengaitkan proyek dan minat siswa, memberikan penghargaan dan mendampingi kelompok kurang aktif agar lebih terlibat. Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Guru mengizinkan murid dalam membawa ponsel pribadi mereka untuk mengerjakan proyek P5. Guru juga membatasi murid dalam memakai ponsel hanya untuk mengerjakan P5, tidak untuk mengerjakan kegiatan di luar pembelajaran. Selanjutnya adalah koordinasi antara guru dan pembagian peran. Guru mengadakan rapat setiap awal dan akhir tema agar P5 mereka terorganisasi dan tidak ada ide yang saling tumpang tindih. Tantangan terakhir adalah dukungan orang tua. Sebagai solusi, guru mengadakan sosialisasi kepada orang tua yang belum mengerti apa itu P5. Dengan itu, guru dapat menjelaskan apa itu P5 dan apa manfaat yang dapat murid dapatkan jika mengerjakan proyek P5. Dengan itu, orang tua juga dapat mengerti dan memberi izin serta memberi fasilitas dan dukungan kepada murid untuk mengerjakan tugas P5. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan deep learning di SMA Negeri 6 Mataram. Yang pertama ada tahap perencanaan. Perencanaan deep learning di SMA Negeri 6 Mataram dimulai dengan koordinasi antar guru, wali kelas, dan tim kurikulum. Guru menyusun RPP dan modul ajar yang berfokus pada pembelajaran aktif, pemecahan masalah, dan keterkaitan dengan kehidupan nyata. Misalnya pada pelajaran biologi, topik disesuaikan dengan isu lingkungan sekitar seperti pengolahan sampah. Sekolah juga menyiapkan jadwal media belajar seperti video, artikel, observasi lapangan, serta rubrik penilaian yang menilai proses bukan hanya hasil akhir. Guru mendapat pelatihan singkat untuk memahami cara mendorong siswa berpikir kritis dan mencari solusi sendiri. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, pembelajaran dimulai dari masalah nyata agar siswa terdorong untuk berpikir dan mencari penyebabnya. Misalnya pada pelajaran sosiologi, siswa membahas masalah sosial di sekolah seperti perundungan. Mereka juga melakukan pengamatan, membaca, dan mewawancarai, lalu menyusun kesimpulan dalam kelompok, sementara guru berperan sebagai pembimbing. Nah, pada pembelajaran fisika dan kimia, siswa melakukan eksperimen sederhana, sedangkan di bahasa Indonesia, mereka menulis esai tentang isu sosial yang mereka amati. Guru juga memanfaatkan teknologi seperti ponsel dan laptop untuk membantu siswa mencari referensi dan mengolah data. Pelaksanaan deep learning di SMA Negeri 6 Mataram menghadapi beberapa kendala,
tantangan utama berasal dari perbedaan kemampuan dan motivasi siswa, di mana sebagian masih pasif dan kurang terbiasa berpikir analitis. Selain itu, keterbatasan waktu dan fasilitas seperti proyektor dan internet menjadi hambatan dalam proses pembelajaran mendalam. Dari sisi guru, perubahan paradigma mengajar untuk menjadi tantangan, karena guru harus belajar menahan diri untuk tidak langsung memberi jawaban dan membimbing siswa melalui pertanyaan terbuka. Proses adaptasi ini memerlukan waktu dan latihan. Evaluasi deep learning dilakukan secara komprehensif dan berfokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Guru menilai kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan pemahaman konsep melalui observasi, refleksi, dan presentasi proyek. Siswa juga melakukan evaluasi diri dengan menulis refleksi tentang pembelajaran mereka. Hasilnya, guru menilai bahwa penerapan deep learning berdampak positif. Siswa menjadi lebih kritis dan berani berpendapat dan memahami materi secara mendalam. Nah, itu dia hasil presentasi dari kelompok 4. Terima kasih sudah